59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tadi hampir sama ya, hampir sama seperti yang Yeremia 5 tadi. Nah ini, jadi yang pertama adalah dosa, kesalahan kita itu yang menghambat. Nah, jadi pernah saya cerita tentang ada seorang mantan penganut ilmu sihir ya, ilmu sihir. Nah, gimana Bu? Ya, ada penganut ilmu sihir. Nah ini ketika menjadi Kristen, dia kan ngobrol sama para pendeta. Nah, dia berikan rahasianya, ada 3 tipe doa. Yang pertama ada tipe doa yang kelihatan seperti asap putih itu naik, tetapi nggak lama langsung turun lagi. Nah, dia bilang seperti ini, itu adalah tipe doa orang Kristen tetapi yang hidup dalam dosa. Jadi cuma sampai langit-langit, balik lagi. Terus yang kedua, nah ini seperti asap putih, nah terus mulai panas gitu, mulai panas, dan diperlihatkan Tuhan itu di langit seperti awan yang sangat tebal, ya sangat tebal sampai keras seperti karang. Jadi kalau cuma dengan doa biasa nggak bisa ditembus. Nah, asap ini mulai panas sebenarnya. Mulai keluar asap panas gitu. Nah, tetapi setelah itu dia berhenti. Itu doa yang kurang sungguh-sungguh, tidak dilakukan dengan setia gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tipe doa ini adalah tipe doa orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini seperti asap yang putih naik ke atas, terus sampai keluar percikan-percikan api. Nah, ini orang Kristen yang hidup kudus dan berdoa sungguh-sungguh itu akan menembus di situ, menembus ininya, kalau dibilang itu tingkap-tingkap langit yang menutup. Doa ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah ini kan berarti ini bisa mengganggu memang kalau ada perselisihan, ada ketidaksepakatan, ya kan? Itu menghambat doa kita. Nah, ini. Jadi makanya kita belajar dimulai dari diri kita dulu, Pak. Kita nggak bisa nuntut orang lain, ya kan? Orang boleh marah ke kita, orang boleh nggak suka ke kita, menuduhkan segala sesuatu yang nggak enak, nggak baik ke kita. Nah, tinggal bagaimana sikap kita, itu yang penting. Karena ini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini kan dari kita pribadi dulu, ya kan? Ada orang yang nggak sepaham, yang nggak sehati dengan kita, nggak masalah. Penting kita dulu. Kita ini bagaimana kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kalaupun marah yang tidak berdosa. Masa marah nggak berdosa, ya kan? Nah, padahal marah itu kalau di Mazmur 37. Nah, coba kita sekarang belajar ini.
Mazmur 37. Ya. Nah, ini ngalir saja, jadi akan lebih mengena ya. Ini sebutannya banyak sekali, Pak. Jangan marah, jangan marah. Ini. Oke. Mazmur 37 ayat 1. Ayat 1 mulai ya. Kebahagiaan orang matikan dulu. Sampai yang ke-8. Nah, gini. Saya bacakan biar cepat ya. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, ini penting nih, Pak. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Oke ya, ayat 9 biar lebih lengkap. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Ya, jadi tentang marah, berselisih, ya kan? Ini ternyata banyak sekali. Nih, janganlah marah karena orang berbuat jahat, ya kan? Karena orang jahat ini nanti segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, yang 3 ini penting, ini perlu kita camkan dalam hati kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini artinya apapun yang terjadi, seperti yang dialami Bu Nyoman tadi, pelayanan dicemooh orang, wah kok ngeroh, ya kan? Pelayannya terlalu ngeroh gitu. Ya biarin gitu. Karena nanti suatu saat orang-orang yang seperti itu, ini kalau di penglihatan-penglihatan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, di akhir zaman itu nanti akan ada pendeta-pendeta yang dikeroyok sama jemaatnya. Nah, kenapa dikeroyok? Ada yang sampai dicabuti rambutnya, cabuti jenggotnya. Ya. Nah, masalahnya kenapa? Karena waktu gereja Tuhan terangkat, gereja yang sungguh-sungguh kan terangkat. Nah, mereka penuh Roh Kudus, mereka hidup benar. Nah, yang nanti cuma ngajarkan ajaran manusia, yang ajarannya cuma teori, itu yang nanti akan dikeroyok jemaatnya. Kenapa kamu nggak mengajarkan kebenaran kepadaku? Gitu. Jemaatnya yang marah nanti, sehingga kita tidak terangkat saat ini. Nah, ada saatnya seperti itu, Pak, nanti, Pak. Nah, makanya di sini percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang penting kita tetap setia. Nah, seperti itu Bu Nyoman ya. Tetap setia, apapun pandangan orang terserah. Ya, Pak. Harus tetap setia. Itu memang ujian, namanya kesetiaan itu diuji dengan berbagai hal gitu ya, supaya kita undur enggak gitu ya. Nah, tetap berlakulah setia. Nah, ini
sama suami juga setia ya Bu ya. Nah, kalau setia itu nanti akan mewarisi negeri. Nah, bukti kita setia kepada Tuhan mesti dimulai setia pada pasangan hidup kita. Gitu ya. Itu untuk pembuktian. Nah, terus ini, dan bergembiralah karena Tuhan. Apakah nggak boleh bergembira karena punya sesuatu ya? Boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau kita ini bergembiranya karena Tuhan. Orang yang bergembira karena Tuhan, nah ini, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena banyak orang yang gini, merasa marah, merasa ketidakadilan ketika kita berdoa nggak dijawab-jawab. Orang lain yang kerjanya kayaknya nyantai, kok malah diberkati banyak itu. Saya yang kerjanya seperti kerja keras, tapi kok hasilnya dikit, gitu kan? Akhirnya hatinya nggak bergembira, muram. Nah ini seperti ini, ada satu ilustrasi dulu. Ada seorang petani, ini ngomong gini, wah Tuhan nggak adil. Begitu lihat pohon kenari, pohon kenari yang tinggi, gitu. Pohon kenari yang pohonnya besar, ya kan, tinggi, gitu. Kuat juga, malah buahnya kecil. Nah sedangkan labu yang lebih lemah, ya kan, cuma merambat aja buahnya besar, gitu. Nah dia ngomel-ngomel, lah Tuhan ini nggak adil, gitu. Orang yang kerjanya nyantai hasilnya banyak. Saya yang kerja keras, tulang banting tulang, ya kan, hasilnya cuma dikit. Nah suatu saat dia capek istirahat di bawah pohon kenari itu. Tiba-tiba buahnya ini jatuh kena kepalanya, tak gitu. Ketika jatuh baru dia sadar, wah seandainya buah kenari ini sebesar labu, kepala saya sudah pecah kali ini. Nah akhirnya dia sadar. Nah berarti inilah letak keadilan Tuhan. Pohonnya besar, buahnya kecil. Soalnya kalau pohonnya besar, tinggi, buahnya besar juga, ketika ini jatuh kena kepala saya sudah mati. Ya kan? Nah ini, jadi untuk menyadari, belajar insaf ya, bahwa Tuhan itu baik. Nah ini dimulai dari kesadaran kita ya. Nah ini, bergembiralah karena Tuhan. Jadi bergembiranya karena kita ini memiliki Yesus. Orang lain ini untuk percaya susah, tapi kita punya Yesus ini harus bergembira. Nah, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bergembira, berdoanya tidak dengan bersungut-sungut, itu Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Nah, ini saya contoh aja Pak. Saya contohnya hal-hal yang sepele gitu. Saya pernah rindu untuk punya peliharaan ikan gitu. Wah kalau punya akuarium yang besar ya lumayan ini, pengen banget gitu. Tapi mau beli kok mahal gitu. Tiba-tiba ada orang temen ini mau pindahan dan akuariumnya terlalu besar, ya kan? Mau dipecahin Pak, saya lihat sendiri, ini mau saya pecahkan aja lah, penuhi tempat ini gitu. Memenuhi tempat ini nggak ada gunanya. Weh jangan dipecah, saya bilang, bawa ke rumah saya aja daripada dibuang. Yang benar Pak, mau memangnya? Ya mau lah. Akhirnya dikirim beneran ke rumah, pakai mobil dikirim. Nah ini, apa yang diinginkan hati kita itu, padahal itu kan nggak penting maksudnya. Kalau yang tidak penting aja ini diperhatikan oleh Tuhan, apalagi hal-hal yang penting. Gitu ya. Nah ini, terus ayat kelimanya dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya. Nah, ini, dan ia akan bertindak. Ya. Jadi untuk bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ini tentunya harus karena kita percaya. Karena kita percaya. Nah, untuk menyerahkan sepenuhnya kan kalau kita nggak percaya nggak mungkin. Nah, supaya percaya ya belajar untuk mengenal Tuhan. Kenali Dia, alami perjumpaan pribadi dengan Dia. Baru kita akan percaya sungguh-sungguh. Kalau sudah percayanya full, kita akan menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Nah ini, jadi contoh saya mengalami yang seperti ini, Pak. Jadi waktu di Ponorogo, waktu itu kan saya masih pelayannya part time ya, setengah waktu karena sambil kerja gitu, sambil kerja. Nah tiba-tiba ini suara Tuhan ini jelas, pokoknya saya harus keluar dari kerjaan itu, harus keluar dan nggak tahu harus kerja apa gitu. Tapi pokoknya dorongannya sangat kuat itu harus keluar. Nah akhirnya saya ambil keputusan ya keluar. Setelah keluar, tiba-tiba ditelepon sama orang, sama ketua daerah di satu gereja gitu. Pak Nano, masih pelayanan misi? Oh masih. Oh gabung di gereja kami aja Pak. Saya tahu Pak Nano ini malas ngurus surat-surat itu. Nanti ikut kami bantu Pak pengurusannya. Dari langsung pendeta nanti. Wah enak itu. Itu yang pertama di Pasuruan. Saya tidak mau, maksudnya kurang tertarik aja karena gerejanya beda gitulah, nggak cocok alirannya itu. Nah sebenarnya dia ngomong mau bebas Pak, tergantung gembalanya mau seperti apa terserah itu. Gereja bebas. Nah terus tiba-tiba ada yang dari Palembang ini langsung nelpon saya, masih pelayanan misi? Oh masih Om. Gimana kalau pelayanan misi di daerah Sumatera di Banyuasin? Oke siap. Nah terus akhirnya ya saya sampai ke sini. Padahal itu baru saja saya mengundurkan diri dari pekerjaan langsung Pak, nggak butuh waktu lama. Nah ini belajar untuk bagaimana penyerahan hidup kita ini, namanya berserah. Kalau Tuhan perintahkan kita lakukan ya, seperti Abraham ya kan, ketika mendengar suara Tuhan, keluarlah dari sanak saudaramu, keluarlah dari negerimu ya kan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kan belum ada disebutkan namanya, kemana itu kan belum. Nah dia aminkan aja, oke Tuhan saya mau. Nah terus akhirnya mereka berangkat. Nah, ini pun belum tahu kemana Tuhan. Nah, enggak, pokoknya jalan aja dulu gitu. Ya kan, jalan. Setelah ketemu persimpangan, tanya Tuhan kemana Tuhan, lurus atau belok ini, kanan atau kiri. Oh ini ke sini. Nah ini makanya butuh kepekaan di situ Pak Bambang. Butuh kepekaan. Jadi untuk taat ini kan perlu kita ngerti dulu maunya Tuhan apa. Dorongannya untuk keluar itu suara audible atau dari pikiran atau bagaimana? Kalau yang saya alami ini ya dorongan dari hati ini kuat banget gitu. Nah jadi ada orang yang merasa dorongannya dari dalam hati, ya kan? Ya. Terus memang ada yang orang bisa dengar, ada yang mungkin lewat mimpi atau pertanda gitu. Jadi nanti disuruh apa kita peka, kita ngerti ya. Oke, saya lanjutkan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya. Hidup kita ini kan bukan kok terus tubuh kita sendiri, bukan, maksudnya apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Kan misalnya ada orang punya pacar gitu,
kalau nggak sama kamu, ini sama sekali saya nggak hidup rasanya. Nah, artinya kan berarti dia orang penting bagi kita. Nah, kehidupan kita ya termasuk ini kerjaan, keluarga, apa yang penting dalam hidup kita. Berarti serahkanlah hidupmu, ini berarti semuanya kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau diserahkan, percayakan ke Tuhan, Tuhan akan bertindak, gitu ya. Oke. Terus ayat 6-nya dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Jadi untuk kita menjadi orang benar kan nggak perlu kita sendiri yang menonjolkan atau memperlihatkan, tetapi Tuhan sendiri yang akan memunculkan. Artinya Tuhan itu membela kita, bukan kita membela kebenaran. Tetapi kalau kita ini beda, kita yang melakukan kebenaran akan dibela oleh kebenaran itu, akan dibela, ya kan? Nah, makanya ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Artinya gini, kalau kita memang itu hak kita, kalau segala sesuatu itu memang hak kita, itu nggak akan lari kemana itu, takkan lari gunung dikejar. Ada kesembuhan gitu ya. Terus juga untuk siapa lagi ya, ya lebih banyak lagi untuk daerah-daerah kita. Ya yang di Ponorogo ini Mas Kris ini kan mau kedatangan tamu, jadi tim doa dari Bogor. Nah, yang dari Bogor tadi pagi. Nah ini kan dapat penglihatan ada ular naga, yang naga ini perempuan gitu loh penguasanya. Nah, terus ini sedang mengandung terus melingkar-lingkar mau masuk ke mana itu, ke Telaga Ngebel. Dan kalau masuk Telaga Ngebel ini pas malam purnama, maka kekuatannya akan bertambah. Makanya sebelum dia masuk ke sana harus dibakar dengan api Tuhan. Itu pesan Tuhannya kayak gitu. Jadi PR-nya cukup berat ini. Ya kita lihat. Ya ini kita sama-sama belajar semua. Ya. Karena ini PR yang cukup berat. Terus juga untuk daerah-daerah kita supaya lawatan Tuhan terjadi. Ya. Biar lawatannya terjadi untuk kita. Terus setiap kita dipakai menjadi alatnya, ya. Itu yang Ponorogo itu ke kemarin atau tadi malam, Pak? Nah, nggak tahu entah kapan, tapi ya yang penting kita doakan aja gitu kan. Maksudnya kita bantu doa, entah eksekusinya kapan, yang penting kita cross check aja. Jadi ini bener nggak kayak gini penglihatannya gitu, tentang ada naga itu, ya kan. Roh kita juga menyatu. Ya, saat roh kita menyatu akan sesuai dengan yang membawa kita gitu. Misalnya saya mengajak ayo ke Ponorogo gitu kan. Nah, ini roh kita sama-sama masuk ke Ponorogo walaupun kita di tempat yang berbeda. Gitu ya. Jadi nanti bisa kompak itu. Saya pernah keliling Telaga Ngebel ini 7 kali gitu kan. Harusnya 7 kali seperti ngelilingi Yeriko gitu. Nah, waktu itu saya doa jarak jauh. Waktu itu kalau keliling terus kok rasanya nggak enak, ini dilihat orang aneh gitu kan. Nah, terus saya udah kita keliling 3 kali. Terus nanti kita lanjutkan di rumah. Maksudnya doa keliling lewat roh kita menyatukan. Nah,
Waktu saya ngomong sekali, 2 kali, ini kita sampai di penghujung, ini sampai di pintu air. Itu yang ikut doa ini, kok benar Pak, kok sama ya maksudnya gitu. Nah, berarti ada kesatuan hati, satu roh gitu ya. Oke, jadi Pak Bambang nanti belajar yang seperti itu, bisa rasakan, bisa bisa ngecek ya. Kalau langsung ke penguasa gini kan biasanya lebih cepat karena gede, auranya besar Pak. Kalau latihan itu langsung yang besar Pak, jangan tanggung-tanggung. Jadi rasanya tuh mantap Pak. Iya, kenanya kan mantap juga ya kan. Oke, kita cek dulu aja ya. Kita cek dulu di Ponorogo ini seperti apa yang, kalau yang sakit-sakit kan masih kecil ini. Kami menyerahkan seluruhnya, maka Tuhan akan bertindak di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para pendoa-pendoa yang akan bekerja. Tuhan urapi, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin Yesus, amin.